Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, para lampas struktur data, akan mempresentasikan tentang proyek akhir struktur data mengenai sistem manajemen catering harian yang beranggotakan saya sendiri Tiska dan Nafisa, lalu rekan saya Desi Ardiani, dan juga Givari Bravia Haji Hisham. Untuk latar belakang masalahnya itu karena masih banyak ya pelaku usaha catering harian yang menggunakan metode manual dalam pengelolaan pesanan, sehingga seringkali menimbulkan berbagai masalah seperti pencatatan manual yang rentan salah input, duplikasi atau kehilangan data, terus gak adanya manajemen antrian, gak ada fitur pembatalan, dan menu tidak tersusun dengan rata. Lalu untuk tujuannya yang pertama, kami ingin meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan pesanan, lalu menyediakan fitur login dengan keamanan dasar melalui teknik hashing. Lalu yang ketiga, mengelola antrian pesanan menggunakan prinsip FIFO. Dan yang keempat, menangani pembatalan dan pengembalian pesanan dengan konsep stack FIFO. Kelima, menyediakan fitur pengulitan menu berdasarkan harga. Dan yang keenam, menghadirkan antarmuka teks yang interaktif dan juga sederhana. Untuk deskripsi sistemnya ini, kami menamainya dengan Catering Queue yang merupakan sebuah aplikasi berbasis teks atau konsol yang dirancang untuk membantu usaha catering harian dalam mengelola manajemen usaha catering mereka. Sistem ini dirancang untuk membantu pencatatan pesanan dengan metode FIFO, mengurutkan menu berdasarkan harga atau sorting, mempermudah login, dan penambahan fitur undo untuk pembatalan pesanan atau LIFO. Dengan sistem ini diharapkan proses pemesanan menjadi lebih terstruktur, cepat, dan minim kesalahan. Lalu untuk tinjauan pustaka di sini kami menggunakan struktur data queue, yaitu antrian pesanan sesuai urutan. Lalu yang kedua ada stack pembatalan pesanan, lalu vektor penyimpanan menu dengan dynamic array. Lalu yang keempat ada hashing dengan enkripsi, password login, dan yang terakhir sorting mengurutkan menu berdasarkan harga. Baik, untuk metode pengembangannya sendiri, kami menggunakan metode waterfall atau linear. Mungkin balik next lagi. Untuk tahapannya sendiri ada 5, yaitu pertama tahap requirement atau kebutuhan sistem, lalu ada tahap high level design atau mendesain sistem, lalu ada tahap implementasi atau coding, lalu ada tahap testing atau pengetesan, dan terakhir ada tahap maintenance atau pemeliharaan. Boleh next. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama ada login sistem menggunakan fungsi login manual dalam program. Untuk kompleksitas sendiri, waktunya adalah O1 atau konstan. Lalu untuk ruangnya adalah OK dengan K-nya sendiri adalah jumlah akun yang ada dalam sistem. Boleh next. Lalu untuk yang kedua ada menu sistem. Di sini menggunakan lihat menu. Dan untuk penyimpanan datanya sendiri menggunakan dynamic array. Untuk kompleksitasnya sendiri, untuk kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat karena masih menggunakan bubble sort. Lalu untuk kompleksitas ruangnya adalah OM dengan M adalah jumlah menu yang ada dalam sistem. Boleh next lagi. Lalu untuk yang ketiga ada ordering system. Di sini untuk pesanannya menggunakan struktur data DQ atau queue dua arah yang berbasis double linked list. Lalu untuk stack-nya sendiri, stack pembatalan pesanan nanti akan menggunakan struktur data stack. Lalu untuk kompleksitasnya, untuk waktunya adalah ON karena untuk melakukan pencarian penuh di dynamic array. Lalu untuk kompleksitas ruangnya adalah OP dengan P adalah jumlah pesanan aktif yang ada dalam antrian. Lalu yang keempat ada cancellation system, yaitu untuk membatalkan pesanan terakhir yang baru dibuat. Di sini menggunakan stack sebagai pendataan untuk pesanan telah dihapus. Untuk kompleksitas sendiri, waktunya adalah O1 karena semua operasi yang ada konstan. Lalu untuk kompleksitas ruangnya adalah OP tambah U dengan P itu adalah jumlah pesanan aktif di dalam antrian pesanan dan U-nya adalah jumlah pesanan yang telah dibatalkan di dalam undo stack. Boleh next lagi.
Lalu ada undo system. Di sini menggunakan stack ya. Untuk kapasitas sendiri waktunya O1 karena semua pasti konstan, dan untuk ruangannya adalah O P ditambah U, dengan P-nya adalah jumlah pesanan aktif dan U-nya adalah jumlah pesanan di undo stack. Boleh next lagi. Lalu yang terakhir ada print system, yaitu untuk mencetak semua pesanan yang telah dilakukan. Untuk waktunya adalah ON, dengan ON karena melakukan looping sekali ya sebanyak jumlah pesanannya, dan kompleksitas ruangannya adalah OP, dengan P adalah jumlah pesanan dalam antrian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk demo dari produk kami. Baik, di sini kami akan menjalankan kode kami. Di sini apabila kita sudah ngeran, maka di sini akan muncul menu login. Di sini kita sudah meregister eh, akunnya yang bernama Udin dengan password Udin123. Maka apabila berhasil, maka kita akan mendapat pesan selamat datang di catering queue. Nah, kemudian di sini kita akan mengaplikasikan sorting pada paket termurah. Maka di sini terdapat paket termurah itu paket satu dan termahal paket dua. Maka di sini apabila yang termahal, maka akan terlihat bahwa yang termahal adalah paket dua. Kemudian kita akan memesan makanan. Kita akan menggunakan dua case di mana pertama paket tersebut tidak terdapat dalam eh, nama menu ya. Maka di sini hanya ada paket satu 2 3. Maka di sini kita pakai menu paket 4 dan kita menggunakan tanggal 2025. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa menu tersebut tidak ditemukan. Nah, kemudian kita akan menggunakan case kedua di mana menunya ada kita pakai paket satu. Kemudian di sini tanggalnya mungkin masih sama. Maka di sini karena menunya ada, maka pesanan pun berhasil ditambahkan ke antrian. Kemudian kita akan meriksa pesanan tersebut ke dalam fungsi yang keenam, yaitu tampilkan pesanan. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat customer Udin yang memesan menu paket satu dengan tipe hemat dengan tanggalnya segini. Kemudian, andaikan kita ingin membatalkan pesanan tersebut, kita akan menggunakan menu yang keempat, yaitu batalkan pesanan terakhir. Maka pesanan tersebut berhasil dibatalkan dan kita akan melihat apabila kita tampilkan pesanannya, maka pesanan tersebut tidak akan ada lagi. Namun apabila kita ingin mengunduh pembatalan tersebut, kita menggunakan opsi yang kelima tadi, maka pesanan akan berhasil dikembalikan dan kita akan periksa dengan menu yang keenam, yaitu tampilkan pesanan. Nah, di sini terlihat bahwa menunya sudah kembali kembali lagi dan kita berhasil melaksanakan pembatalan menu dan juga undo dari pembatalan menu tersebut. Nah, kemudian karena kita sudah melaksanakan semua menu tadi, maka kita akan keluar dengan opsi yang keluar. Maka di sini ada diberi pesan terakhir yaitu terima kasih. Nah, hal tersebut bagaimana run through dari kode kita setelah di demo. Nah, kemudian setelah melihat produk tadi, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian dari kelompok kami dalam membuat aplikasi sistem manajemen catering berdasarkan penerapan C++ struktur data, kita dapat membuat pengelolaan dari sistem data catering harian ini menjadi lebih efisien, juga lebih terstruktur dan minim kesalahan. Nah, harapannya hal tersebut dapat dilanjutkan karena kita para penulis berharap bahwa sistem ini dapat menjadi contoh sederhana dari manajemen catering harian dan menjadi inspirasi untuk pengembangan yang lebih baik di masa depan. Karena sangat pentingnya sistem catering harian ini mendapatkan pengelolaan data yang baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami. Oleh karena itu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.